Oke, kita teruskan ke poin yang ketiga. Kita akan bahas tentang SST atau Service Special Tool, atau orang kadang nyebut Special Service Tool. Yang pertama adalah bearing puller attachment, digunakan untuk melepas bantalan atau laker. Ini dipakai untuk melepas bantalan atau laker. Alatnya ini biasanya dipakai di transmisi. Jika kita melakukan overhaul transmisi, kita memerlukan salah satu alatnya adalah bearing puller attachment ini. Yang kedua, oil seal puller untuk melepas perapat oli atau seal oli pada transmisi poros belakang kendaraan pada mobil terutama ini. Jadi alatnya ini contohnya, kemudian ini contoh penggunaannya. Ini termasuk adalah SST. Kita teruskan ke bearing cap puller ini. Kita teruskan ke bearing cap puller. Jadi berfungsi untuk menarik bearing atau laker yang ada di dalam lubang. Nah, yang ada di dalam lubang. Ini alatnya, modelnya bentuknya kayak gini. Kita teruskan bearing atau universal puller, jadi untuk melepas bearing. Ini ya alatnya, ada 3 kaki, kemudian ini nanti didudukkan ke suatu tempat, kemudian ini dipakai menggunakan kunci ring untuk memutar, mengendorkan atau mengencangkan atau menarik sistemnya. Kemudian kita teruskan ke clutch aligning tool. Ini dipakai di pemasangan clutch disc atau plat coupling agar ya lubangnya nanti akan lurus atau center, sehingga mekanik akan mudah dalam pemasangan komponen tersebut. Kita teruskan ke sliding hammer. Sliding hammer, contohnya pemakaiannya adalah di pelepasan as roda. Ini contohnya. Jadi nanti akan ada kayak hammer ini disentakkan ke belakang sini, sehingga akan menarik as roda yang ada di sini. Kita teruskan ke piston ring kompresor, berfungsi untuk menekan ring piston pada pemasangan ring piston dan piston ke dalam silinder. Jadi tujuannya supaya apa? Ring piston tidak rusak atau patah. Di sini ada penguncinya, ini alat untuk mengatur. Jadi ini bisa dibikin besar atau kecil dengan cara memutar alat ini. Yang berikutnya adalah tongue ring expander. Ini berfungsi untuk melepas dan memasang ring piston. Jadi alatnya modelnya gini. Ini contoh penggunaannya. Apa tujuannya? Untuk menghindari kerusakan dari ring piston tersebut, biasanya patah. Berikutnya adalah valve spring compressor. Dipakai untuk melepas dan memasang pengunci pegas katup. Jadi tanpa menggunakan alat itu kita akan kesulitan sekali untuk melepas penguncinya. Ini alatnya. Kemudian yang berikutnya adalah coil spring compressor. Nah, ini dipakai untuk menekan pegas coil atau
perscope sehingga mempermudah saat pemasangan shock absorber. Biasanya ini sangat kencang sekali, ini harus ditarik ke bawah atau dirapatkan, kemudian di atas penguncinya bisa dibuka pakai kunci atau obeng atau yang lain. Kemudian ada ball joint, ball joint separator atau tracker ball joint untuk melepas ball joint pada sistem kemudi dari dudukannya. Ini contoh alatnya, ini contoh penggunaannya di sini. Yang berikutnya adalah disc brake piston compressor, berfungsi untuk menekan piston kaliber pada rem cakram ketika kita akan mengganti kampas rem baru atau pad rem baru, karena posisi piston sudah maju sehingga kalau dipasangkan langsung kampasnya atau padnya tidak bisa masuk. Ini contohnya penggunaannya, ini alatnya. Yang berikutnya adalah tie-rod remover, berfungsi untuk mempermudah saat melepas tie-rod pada mobil. Ini contoh alatnya, di bawah ini contoh penggunaannya. Yang berikutnya ada oil filter remover, berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan filter oli atau filter solar. Ada yang berbentuk rantai, ini berbentuk cup atau mangkokan, ini ada bentuk bel, dan ada yang bentuk ini. Yang banyak di bengkel adalah yang rantai sama yang bel dan sebagian ini. Berikutnya ada obeng ketok atau impact driver, berfungsi untuk mengendorkan atau mengencangkan skrup dengan momen yang besar. Ini handle-nya, kemudian ada mata obeng ketok, minnya 2, plusnya nanti 2. Di sini ujung sini ada pengaturnya untuk posisi L atau left atau ke kiri atau mengendorkan, kemudian R right atau mengencangkan. Jadi nanti pemakaiannya ini dipasangkan di sini, kemudian diputar, ini diatur dulu, ini dipegang sambil diputar oleh tangan, baru dipukul di ujung bawah ini pakai palu. Itu cara pemakaiannya. Kemudian ada differential flank holder untuk menahan flank pinion agar tidak berputar ketika dilepas. Ini alatnya, ini contoh pemakaiannya. Kemudian berikutnya adalah oil seal protector. Ini untuk melindungi seal dalam pemasangannya. Yang berikutnya adalah simpulan, dengan menggunakan SST kita akan lebih efisien, lebih tepat dan lebih cepat dalam pekerjaannya. Kemudian pemilihan SST ini harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan tersebut. Berikutnya yang perlu kita pahami, satu, jadi sebutkan SST yang dipakai di bengkel mobil, atau sebutkan SST yang dipakai di bengkel. Kalau kalian anak mobil atau TKR dan kendaraan ringan berarti bengkel mobil. Kalau di bengkel sepeda ya sebutkan SST di bengkel sepeda dan seterusnya. Sumbernya bisa melihat dari buku, dari internet, dan dari ruang alat bengkel. Berikutnya yang kedua, alat ini. Kalau dari paparan sebelumnya mungkin tahu, satu, namanya apa, terus bagaimana cara penggunaannya, itu yang perlu dijawab.